Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Enkun, fans Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini, kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga Shibotak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 11 chapter 61,6 bagian pertama yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 11 chapter 61,6 bagian pertama ini menceritakan Saitama yang mendapatkan misi dari Asosiasi Pahlawan dengan membuat sebuah tim dan menjalankan suatu misi rahasia. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Shibotak dan King yang menonton sebuah serial film Power Rangers. Kelima karakter dari tim tersebut adalah para hewan dan dijuluki sebagai Fury Sentai atau Zooman. Ini kayak plesetan dari Super Sentai gitu ya guys. Saitama yang melihat aksi dari para Power Rangers itu hanya diam sambil nunjukin ekspresi datarnya tersebut. Sedangkan King malah merasa kagum dengan aksi mereka. Dia bercerita jika Zooman berorientasi pada tim yang sangat cocok untuk level pemula. Mereka menggunakan terlalu banyak bubuk mesiu, sehingga menyebabkan kecelakaan di lokasi pertempuran. Meski begitu, King masih ingin untuk menontonnya. King juga meminta Saitama untuk menyaksikan para Power Rangers itu dalam bertransformasi menjadi raksasa. Menurutnya, setelah mereka melakukan transformasi, membuat Zooman jadi semakin unggul. King bercerita jika setiap para anggota Fury Sentai memiliki keahliannya masing-masing. Selain itu, saling bekerja sama untuk mengalahkan bos terakhir selalu menjadi daya tarik para pahlawan yang berbasis pada tim. Ikatan mereka tetap kokoh sampai kapanpun, dan saling percaya membuat mereka mendapatkan kekuatan tambahan. Mendengar semua itu, Saitama berkomentar jika setiap anggota dari mereka memiliki peran dan keahliannya masing-masing. Menurutnya, sepertinya bermain dengan membuat suatu tim itu sepertinya menyenangkan untuk ditonton. King juga bercerita kalau yang bergerak di belakangnya adalah organisasi keadilan rahasia yang memberi mereka nasihat dan informasi tentang musuh. Seiring berjalannya cerita, mereka diberikan senjata baru dan item untuk meningkatkan kekuatan. King menyarankan Shibotak untuk melihat film itu secara lebih rinci lagi agar dia bisa menikmatinya. Tapi sambil mengeluh, Saitama menjawab kalau menurutnya serial seperti ini tidak ada habisnya. King merasa jika Shibotak sepertinya sedang bosan. Maka dari itu, dia menyarankannya untuk menonton serial ini saja. Tidak lama kemudian, Genos kembali dari berbelanja. King bertanya, apakah pahlawan cyborg itu juga tertarik dengan pahlawan berbasis tim seperti Power Rangers tersebut? Genos menjawab, jika itu adalah proses berpikir yang lemah. Menurutnya, menggunakan jumlah yang banyak untuk mengimbangi kekurangan kekuatan masing-masing individu adalah angan-angan yang akan membuat seseorang terbunuh suatu hari nanti. Film seperti itu akan berakhir dalam 2-3 episode, dengan akhiran setiap anggotanya mengalami kematian, dan itu sangat mudah untuk ditebak. Tapi King menjawab kalau sebenarnya total episode dari Power Rangers itu sebanyak 53, dan mereka berakhir dengan happy ending juga. Dia memberitahu kalau ini adalah serial untuk anak-anak. Saitama berpendapat jika organisasi rahasia Zoo itu seperti halnya asosiasi pahlawan. Menurutnya, jika mereka bisa membentuk tim secara nyata, mungkin itu akan cukup menyenangkan. Genos pun menawarkan diri untuk menjadi anggota pertama milik Shibotak. Namun King memberitahu kalau sudah ada beberapa pahlawan pro yang bergerak dalam kelompok, seperti halnya para pahlawan kelas C dan beberapa kelas B yang terus-menerus terbentuk, lalu tidak lama kemudian bubar. Mendengar hal itu membuat Genos jadi teringat akan surat yang diberikan asosiasi pahlawan. Dia memberikannya kepada Saitama dan memberitahu kalau pihak asosiasi telah mengirimi gurunya surat. Mendengar hal itu, Shibotak penasaran, mungkinkah itu adalah misi rahasia? Beberapa saat kemudian, Saitama pun mendatangi markas asosiasi yang berada di kota Z. Di sana ada 5 pahlawan yang mendapatkan instruksi dari salah satu staf. Staf tersebut memberitahu jika hanya ada satu alasan kenapa mereka memanggil para pahlawan itu.
Asosiasi menginginkan mereka untuk menangkap monster yang melarikan diri dari fasilitas asosiasi secara hidup-hidup. Salah satu pahlawan bertanya soal level ancaman monster tersebut. Staf asosiasi menjawab kalau bencananya adalah serigala. Tentu saja, hal itu membuat para pahlawan yang lain jadi heran. Kenapa dengan bencana yang serendah itu harus membawa begitu banyak orang? Staf asosiasi menjawab jika mereka menginginkan penangkapan itu berjalan dengan lancar dan si monster harus dibawa kembali dengan selamat. Selain itu, mereka memperkirakan kalau misi ini akan jadi lebih sulit daripada sekedar menangkap monster tersebut. Pahlawan yang lain bertanya, kenapa mereka tidak boleh membunuh monster itu? Staf asosiasi menjelaskan, jika mereka telah menemukan bahan utama dalam darah si monster untuk penelitian medis. Demi obat, mereka harus menjaga monster itu agar tetap hidup di dalam fasilitas. Terlebih lagi, mereka semua tidak boleh menceritakan misi kali ini. Jika organisasi lain mengetahui hal ini, mungkin mereka akan menggunakannya dengan tujuan buruk. Staf asosiasi meminta agar mereka memastikan supaya misi rahasia ini berjalan dengan sukses. Selain itu, ada alasan juga mengapa pihak asosiasi memilih mereka berlima dalam misi kali ini. Yang pertama, pahlawan kelas B peringkat 6, yaitu Wildhorn, ditunjuk sebagai pemimpin dalam misi ini. Dia bisa menggunakan kemampuan tempur dan keterampilan memimpin dengan bijak. Berikutnya, pahlawan kelas B peringkat 25, Pink Hornet, yang memiliki kemampuan mengcover berbagai macam situasi. Lalu ada pahlawan kelas B peringkat 70, yaitu Trap Tengu, yang bisa menggunakan teknik jebakan untuk menangkap monster yang diburu. Selanjutnya ada pahlawan kelas B peringkat 39, yaitu Smile Master. Menggunakan kemampuannya, dia bisa berguna dalam memancing target. Dan terakhir ada pahlawan kelas B peringkat 7, yaitu si botak berjubah. Sebenarnya pihak asosiasi tidak memiliki opsi lain untuk mengajak pahlawan tambahan, makanya dia bisa dipanggil. Saitama yang seusai mendengar ungkapan tersebut hanya diam, sambil agak kesal gitu guys. Staf asosiasi juga memberi mereka peta lokasi, di mana perkiraan monster itu melarikan diri. Dia meminta mereka untuk tidak mengurangi kewaspadaan dalam menjalankan misi bersama kali ini. Dan akhirnya para pahlawan itu pun menjalankan misi. Lokasi dari monster yang kabur itu berada di dalam hutan raksasa yang membentang melintasi kota Z dan kota Y. Para pahlawan itu menduga jika sepertinya monster tersebut telah melarikan diri ke arah barat. Wildhorn memberitahu jika target mereka adalah Skelodon yang memiliki tinggi 164 cm dan berat 100 kg. Ciri-ciri monster itu memiliki sisik di punggungnya dan dia berjalan lambat. Wildhorn meminta Trap Tengu untuk memasang banyak jebakan di dalam area target. Kemudian Smile Master maju setelahnya. Ketika jebakan itu sudah siap, dia ganti menyebarkan aroma favorit agar target dapat terpancing. Dan terakhir Pink Hornet. Setelah target masuk ke dalam perangkap, dia meminta untuk memastikan memotong jalur keluarnya. Wildhorn menambahkan, kalau nanti monster tersebut masih bisa melawan, maka dia sendirilah yang akan maju. Sebagai pemimpin, dia juga bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan seluruh anggota. Saitama yang mendengar rencana tersebut bertanya, bagaimana soal tugas yang harus dia lakukan? Wildhorn pun meminta si botak untuk menjadi orang yang membawa peta saja, agar tidak tersesat. Selesai menerima peta tersebut, si botak berkata dalam hati, jika sepertinya ini adalah aksi dari tim yang dia pikirkan, dan mungkin akan berjalan menyenangkan pula. Kemudian Saitama memberitahu mereka jika dia kepikiran suatu ide. Mendengar hal tersebut, Wildhorn pun mempersilahkannya untuk menjelaskan kepada mereka semua. Si botak menyarankan kenapa mereka tidak membuat nama tim saja, menggunakan nama kode agar lebih mudah untuk saling menyapa, seperti halnya si merah atau kapten. Itu seperti nama yang hanya digunakan dalam tim ini saja, seperti halnya para pahlawan dalam serial Tokusatsu Power Rangers. Mendengar saran tersebut, Wildhorn pun menjawab, kalau bukankah nama pahlawan dari Saitama itu adalah si botak berjubah. Para pahlawan yang lain juga berkomentar jika masa depan ilmu kedokteran bergantung pada misi ini. Meskipun level ancamannya adalah serigala, mereka tidak boleh lengah dan harus tetap serius. Selain itu, ini semua bukanlah suatu game atau yang lainnya. Para pahlawan tersebut merasa jika sepertinya si botak seperti ingin pulang dan melakukan aktivitasnya sendiri, layaknya bermain game. Ketika dalam perjalanan, Saitama menghampiri ketuanya dan meminta jika mereka telah bertemu dengan monster yang diburu tersebut, lebih baik dia saja yang mengatasi monster itu. Wildhorn yang mendengar permintaan itu berkomentar, apakah maksudnya pahlawan botak tersebut lebih kuat darinya?
Sambil berjalan menghampiri sebuah pohon, Wildhorn mempersilahkan Saitama untuk bersikap tangguh sesuka hatinya. Lagian sebenarnya mereka tidak membutuhkan bantuan dari si botak pula. Lalu menggunakan senjata tombak emasnya, Wildhorn menghancurkan pohon besar itu sendirian. Dia memberitahu jika senjatanya ini akan menembus tubuh sesuatu yang paling keras sekalipun. Menurutnya, berhubung target mereka berjalan lambat, maka ini pasti akan berhasil pula. Wildhorn mengaku jika dia telah mendesain ulang senjatanya agar bisa bekerja dengan lebih optimal. Kalau nanti dia menggunakannya secara normal, mungkin itu akan sangat mematikan. Mendengar ungkapan tersebut, Saitama berkata dalam hati, dia jadi teringat akan perintah untuk menangkap monster itu secara hidup-hidup. Menurutnya dalam misi kali ini pun, sepertinya kemampuannya tidak akan dibutuhkan pula. Dan kesimpulannya tidak ada kesempatan bagi Saitama untuk melakukan apapun. Akhirnya mereka berlima berjalan menyusuri hutan lebih dalam. Apakah misi itu akan berjalan dengan sukses? Dan benarkah peran Saitama memang tidak dibutuhkan dalam misi kali ini? Sayangnya scene cerita Extra 11 One Punch Man chapter 61,6 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review Extra 11 manga One Punch Man versi Murata chapter 61,6 bagian pertama yang edisinya memperlihatkan Saitama bersama 4 pahlawan lain yang mendapatkan misi rahasia untuk menangkap seekor monster yang kabur ke dalam hutan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review Extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.